Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TT4504 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar jaringan komunikasi data. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Abdul Rashid Malvin Nugraha. Saya Uswatun Hasana. Saya Muhammad Rashid Ridho. Saya Hana Fadilah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Materi yang akan kita bahas yaitu topologi jaringan, IPv4 addressing dan subnetting VLSM, DNS, MAC address, demo connectivity, demo akses web server, demo dan penjelasan MAC address table di switch, demo dan penjelasan routing table di router. Oke, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan antara unsur jaringan, yaitu node, link, dan station, seperti host, PC, router, dan switch. Nah, pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Slide berikutnya merupakan contoh topologi jaringan yang kami gunakan pada tugas besar kali ini. Ya, pada tugas besar ini kami menggunakan topologi jaringan topologi tree. Dapat dilihat jaringannya dari yang berisikan 3 gedung, jadi memiliki 3 router, yang dimana router itu bercabang lagi pada gedung A bercabang menjadi 3 switch, pada gedung B bercabang menjadi 2 switch, dan pada gedung C bercabang ke server. Selanjutnya ada IPv4 addressing dan subnetting VLSM. Keunggulan dari IPv4 adalah protokol ini bisa mengirimkan paket melalui jalur alternatif apabila koneksi sedang terhambat atau router mengalami masalah. Versi IP ini menggunakan alamat 32 bit, yaitu format yang paling umum untuk IP address saat ini. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Untuk contohnya, kelompok kami adalah slide berikutnya. Nah, ini adalah subnetting VLSM-nya. Karena kelompok kami diberikan jumlah host itu ada 50, 43, 17, dan 10. Kemudian untuk menghitung VLSM sendiri, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan jumlah host dari yang terbesar. Nah, setelah itu, setelah diurutkan, maka ini divisi A, gedung A ada 3 divisi. Divisi yang pertama itu ada divisi A dengan jumlah host 50, kemudian subnetnya ada 255, 255, 255, 192. Kemudian network address-nya ada 192.168.2.0/26. Kemudian address range-nya itu 192.168.2.1 sampai 192.168.2.62. Kemudian broadcast address-nya ada 192.168.263. Kemudian untuk divisi B pada gedung A ada hostnya ada 43, di mana subnetnya 255, 255, 255, 224. Kemudian network address-nya ada 192.168.264/27. Kemudian range address-nya itu ada 192.168.265 sampai 192.168.2.126. Kemudian untuk broadcast address-nya ada 192.168.2.127. Kemudian untuk divisi C tetap di gedung A itu ada 17 host dengan subnet 255, 255, 255, 224. Network address-nya ada 192.168.2.128/27. Untuk range IP-nya ada 192.168.2.129 sampai 192.168.2.158. Lalu broadcast address-nya ada 192.168.2.159. Kemudian ke gedung B sendiri ada divisi D dengan hostnya ada 10, lalu subnetnya ada 255, 255, 255, 248, lalu network address-nya ada 192.168.2.160/29, lalu range-nya itu ada 192.168.2.161 sampai 192.168.2.174. Kemudian broadcast address-nya ada 192.168.2.175. Lalu karena kita menggunakan 3 router, maka
router dari gedung 1 ke gedung 3 atau server itu menggunakan 2 host, lalu subnetnya ada 255, 255, 255, 252. Untuk network address-nya ada 192.168.2.176/30. Lalu IP range-nya itu 192.168.2.177 sampai 192.168.2.178. Untuk broadcast address-nya ada 192.168.2.179. Lalu untuk router B, di mana router B itu dari gedung 2 ke gedung server dengan jumlah host 2, lalu subnetnya 255, 255, 255, 252, network address-nya ada 192.168.2.180/30, IP range-nya 192.168.2.181 sampai 192.168.2.182. Lalu broadcast address-nya 192.168.2.183. Dan yang terakhir itu dari server ke 2 gedung tadi, gedung A dan gedung B, di mana itu adalah router ketiga atau router C dengan jumlah hostnya 2, lalu subnetnya 255, 255, 255, 252, network address-nya 192.168.2.184/30, dan range IP-nya 192.168.2.185 sampai 192.168.2.186, dan broadcast address-nya ada 192.168.2 dan 178. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Domain Name System. DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP/IP. Sementara DNS server adalah sistem komputer server yang menjalankan layanan kerja DNS. Selanjutnya itu ada Media Access Control Address. MAC address atau Media Access Control Address merupakan alamat jaringan yang diterapkan pada lapisan data link di 7 lapisan model OSI yang mewakili node tertentu dalam jaringan. Nah, berikut ini adalah akses web server yang telah kami buat. Jadi di sini kita membukanya dengan URL yaitu http://kelompok2.com. Nah, di sini ada menu yaitu profile dan tugas. Nah, profile ini berisi nama anggota dari kelompok kami, lalu tugas ini berisi tujuan dari tugas. Jadi yang tadi yang slide sebelumnya itu dari divisi A dan divisi B, nah di sini dari divisi C dan divisi D. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari pengetesan ping divisi A ke divisi B, C, D, dan server. Di sini yang pertama itu ada PC 1 ke PC 2, terus ada PC 1 ke laptop 1, PC 1 ke PC 4, PC 1 ke server. Nah, di sini ping divisi B ke divisi A, C, D, dan server. Dari ping dari divisi C ke divisi A, B, D, dan server. Nah, ini pengetesan ping dari divisi D ke divisi A, B, C, dan server. Baik, setelah melakukan tes ping, kemudian dilakukan pengecekan routing table. Apa itu routing table? Routing table adalah tabel yang berisi informasi tentang keberadaan networknya, seperti network yang terhubung, directly connected network, maupun network yang tidak terhubung, atau remote network. Nah, pada routing table ini di router gedung A, terlihat network yang terhubung, IP-nya, directly connected. Begitu pula di router server,
dan di router gedung B. Nah, routing table ini dapat dicek di CLI pada router dengan komen pertama enable router EN, kemudian show IP route. Oke. Kemudian adalah ARP table. Apa itu ARP table? ARP adalah Address Resolution Protocol. Nah, Address Resolution Protocol ini digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan dengan memanfaatkan IP address host. Jadi dapat dilihat di sini kita sudah mengetahui IP address-nya. Nah, di sini dapat dicari MAC address si ininya penerimanya. Jadi dari IP address yang diketahui kita dapat mengetahui si MAC address-nya. Begitu pula di gedung server dan gedung 2. Oke, cara mencari ARP table ini, cara mencari ARP adalah dengan command show ARP pada CLI router. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dilakukan pada demo paket tracer. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.